bilang, tadi ketika aku menyebutkan Novaria, karena aku udah membayangkan bahwa Fnatic Onyx mungkin akan kepikiran hal tersebut. Nah. Valentina nggak mau dikasih ke teman-teman dari EVOS Glory. Ya, tapi kalau ngomongin Novaria, berarti tandanya gimana caranya dia harus bermain dengan kondisi seorang Good choice. dari Franco dan Paramis saat ini menjadi sosok yang paling bisa membantu mereka di saat team fight. Setuju. Prolong team fight-nya mungkin bakal lebih panjang. Cuman problemnya sekali lagi gini, crowd control yang dimiliki sama teman-teman dari EVOS Glory saat ini adalah single target Ya. dari Franco itu sendiri. Mungkin energy eruption tapi itu bukan crowd control yang cukup besar ataupun dengan Shadow Stampede dari Paramis. Mereka masih butuh sih untuk crowd control. Gue suka banget Cloud sih di sini. Untuk dari match-up-nya si Roger. Iya. Iya. Karena gue udah lihat sendiri cewek dengan Ras Rogernya nggak bisa nge-catch up atau nggak bisa menggangin early-nya kalau cewek. Ini nanti badannya nggak sih yang agak kurang. Emang Cloud yang nggak terlalu mandiri juga di awal dan Teris lah ternyata Cici Gold. Oh guys, Oke. game keempat, Cici Gold lah ya. Cici Winata. Oke. Flexible pick. Ngeri nih guys ya, draftnya Onyx. Dan bahkan kita mau nyapa dulu yang di depan Naro Festival Velodrome. Luar biasa penuh banget lihat di depan sana. Lautan manusia Kolius. Wow, ngeri. Pakito last pick Kolius. Apa prediksi Oh guys, game ketiga guys, game keempat guys ya, match point untuk Onyx, apakah 4-0 atau 3-1 guys ya. Gue cuma ngeliat dari sisi objektifnya aja, gue lebih ke EVOS sih. Gue baru pengen ngomong, gue bos. Itu dia. Karena Masih ada EVOS Roger, ya? objektifnya nih. Roger, Pakuito, ya Farhan. Nah semoga EVOS ada perlawanan guys ya, karena ya gak seru guys kalau nggak ada perlawanan. Lebih balance Onyx sih. Bos. EVOS, sorry, maksud gue EVOS. EVOS. Tapi kalau seandainya memang Onyx yang dapetin itu semua, ini bakal bergulung banget. Snowballing yang sangat amat besar dari Fnatic Onyx. Ya. Oke, tapi ini dia. Oh guys, kita lihat guys, match point. Ada dua rising star yang langsung berada di grand final. Mampukah Anafel memanjangkan nafasnya atau bahkan Lutfi langsung menjadi juara? So EPL Playoff pada tepuk Wah ngeri nih kalau Onyx jadi juara guys ya, Lutfi tiba-tiba rookie langsung jadi juara guys. Rising star, rising hero. Para rookie yang berjuang kali ini di grand finalnya. Mereka harus membuktikan siapakah yang terbaik. Tapi untuk match point, pressure jelas EVOS 3 game berturut-turut dengan draft yang tidak berbeda jauh, masih belum mendapatkan solusi, dan sekarang perubahan yang cukup besar dilakukan. Iya, bahkan dari segi drafting phase-nya Fnatic Onyx lumayan mengambil banyak resiko dengan membawakan Aduh, sebagai berat single versus cewek. cewek. Oh my god, cewek. Oh, cewek kena first blood guys. Ini dia yang disebutkan oleh Coach Cassius. Ketika adanya draft yang tidak terlalu balance dan bahkan early game pressure telah dipegang oleh seorang Brans, ini akan menjadi keuntungan yang sangat berlimpah dan snowballing. Oh, my God. langsung Posisi ditarik, dari guys. Santos dengan flicker yang dia keluarkan tidak bisa memberikan impact yang cukup banyak dan pressure-nya akan lebih keras. Cuma dipastikan ada 1-1 untuk flicker yang keluar. Makanya kombinasi tadi tarik menarik di arah mid lane, we. Ya, tapi mungkin bedanya untuk Dreams dia bakal lebih berani untuk menggunakan flickernya karena dia bawa Pull Yourself Together. Jadi selama tidak ada Purify dari Fnatic Onyx, siapapun akan tertangkap dengan Iron Hook-nya, kecuali mungkin Link dari Kairi ketika menggunakan Tempest of Blade. Oke, first item Dreadnought Armor untuk Lutfi ya. Iya, dia fokus untuk nahan badannya dulu ya, we. Ya, karena lagi dan lagi ya, di sini ada 3 tipe yang tentunya bisa memberikan burst damage. Salah satunya adalah mungkin dari Pakito, dibawakan oleh Fluffy, dan nanti akan ada Roger juga, jadi yang dikira sangat dibutuhkan. Oke, Keyboy akan coba dimakan, ditahan oleh Anovel. Kondisinya Anovel mendapatkan keuntungan untuk menuju ke dalam turtle yang pertama. Dan bahkan ingat, langsung mancingan yang mantap. Woi, Keyboy hampir tertek down. Waduh guys, ada pesanan satu guys ya. Ini guys ya, ada pesanan satu ya. Pesanan baru nih. Dengan Link mendapatkan turtle pertama, apakah Kairi mampu berhasil mendapatkannya atau itu hanya mission impossible? Harusnya susah sih karena setupnya juga gak terlalu kuat di arah mid lane-nya. Lutfi bahkan yang coba untuk mengganggu dibiarkan dan turtle pertama di-secure oleh EVOS. Ya, kayaknya terlalu cepat juga sih kalau Fnatic Onyx tiba-tiba langsung hadir di area turtle tersebut. Kayaknya Kairi juga bakal keep up dengan level terlebih dahulu. Kayaknya dia bakal menunggu untuk level yang lebih pasti ketika dia bisa join dalam team fight. Oh, bahkan dipasang Brans di depan sana. Dengan lekan pounce, poking damage target utama dari seorang Brans. Dan itu dia, mission impossible yang sempat dilakukan oleh seorang Anavel di game-game sebelumnya.
Oke. Mungkin kita akan ngelihat nanti pertarungannya bisa dibawa ke gold lane ya, Be. Cici gold lane ini masih belum kelihatan, Be. Iya, ya, masih belum online juga walaupun punya Vengeance, tapi sepertinya semenjak di first blood tadi, Brans akhirnya pegang kendali di area dari gold lane-nya. Finally. Atau Tapi- jangan-jangan cuma buat match up, Be. Mungkin bakal ada bantuan tentunya karena kalau seandainya cewek sendirian terus dia bakal di-ganking dengan mudahnya karena dia nggak ada Purify di sini. Iron Hook bakal connecting, berarti kemungkinan besar Divas Glory juga bisa bermain di area gold lane, makanya mereka memperkuat gold lane-nya. Kalau sekarang Luffy akan diselamatin, Sans kayaknya nggak bakal worth it deh. Dia harus tumbang aja, karena itu terlalu banyak yang keluar dan Luffy miscalculate. Dia mengeluarkan flickernya dan bahkan membuat kerugian di tangan dari Fnatic Onyx. Wow, satu buah flicker yang cukup mahal nampaknya. Karena kematiannya tadi udah hampir bisa dipastikan. Udah pasti depan mata. Itu dia dari Lutfi, nggak bisa initiate lagi. Tapi gameplay Evos nih, Be. Udah mulai stick up, mereka berkumpul dan rotasi bersama. Iya, mereka memanfaatkan bagaimana power hero early game-nya. Ada Franco juga yang tanpa dia hadir di dalam team fight pun dia memberikan presence yang benar-benar kuat. Lalu ada Redrin juga dan ini dia gangguan invade jungle ke arah dari Kairi tapi masih dapat. Jangan masih dapat retribution dikeluarkan oleh seorang Kairi, tapi sekalipun mau dipancing tim fight, ingat masih ada Cloud di depan sana. Penalty zone, tapi smart for nothing. Dengan Angel Lane udah mulai merasuki tubuh dari seorang Kairi. Mereka masih memaksa, masih mania mantap. Lembaga Bloody Hand dan gagal. Tanpa kembali ke kanan, mereka berhasil selamat. Inhuman reaction, Kairi. Dua yang harus tumbang tadi, buying time yang cukup baik. Diselamatkan oleh Hurtguard dan dibalikan keadaannya dengan Tempest of Blade. Wow, gerakan yang terlalu mahal, kombinasi yang terlalu bersinergi. Flash of the Asis yang aktif dan 1v1. On VR situation, Bram. Kali ini hampir saja mendapatkan kemenangan, tapi cewek kembali lagi. Dan Kairi Autumn nowhere Fluffy. Solo pick up yang sangat mahal didapatkan Fluffy. Di arah top lane-nya Brans benar-benar pressure yang gak bisa berhenti. Ini Fnatic Onyx gak bisa pegang early game. Dan mereka benar-benar sangat depending on late game. Oke, harus sedikit bersabar lagi. Dan Turtle ini kayak nggak ada solusi sama sekali loh, Be. Untuk Turtle dari Onyx. Kayaknya Onyx bakal ngelepasin semua turtle-nya. Mereka akan depending dengan Lord nanti atau team fight besar, let's see. Karena Kairi menyelesaikan item pertamanya dengan Berserker's Fury. Team Artinya lini belakang Team fight. dan juga team fight yang akan dijadikan solusi dari teman-teman Fnatic Onyx. EVOS Glory harus cepat dan responsif. Karena kalau enggak mereka bakal termakan dengan gameplay jangka panjang Link Angela ini. Yang tentunya sangat-sangat annoying ketika ternyata Cloud pun sekalipun dengan Netherrealm tidak mampu untuk menutup dan mengcover damage yang begitu tinggi dari Link Kairi. Shell Gaming telah didapatkan oleh Sardes. Mania mantap. Kembali menuju ke arah Marble Buff yang mereka miliki. Novel tidak boleh terperangkap. Dengan kondisi seperti ini, buat para pasukan dari tim EVOS, mereka mendapatkan keuntungan mau team fight atau mendapatkan ke arah turret di arah top lane. Mereka butuh defense turret dan bahkan sekarang lihat jarang sekali Fnatic Onyx hampir kehilangan turret di top dan di arah mid dalam waktu menit yang kelima. Oke, tapi yang menarik ada dari Fluffy, Be. Si Halbert kah? Full damage kah dari Pakitonya, Be? Kayaknya mau jadi mode eksplosif karena kebetulan udah ada Annabelle juga di lini depan. Jadi ketika 1v1 di lane jauh melawan Link dan juga Angela, kemungkinan besar teman-teman dari EVOS Glory terutama Fluffy ingin memenangkan match up tersebut. Oke. Sekarang cewek juga kesulitan karena memang ini itemnya terlalu jauh, 1.200 bahkan 1.300 gold. Brans unggulkan. Jadi kayaknya ceweknya nggak bakal aktif dalam team fight besar dan ini yang secara nggak langsung di-delete sama EVOS Glory dari early game. Masalahnya pick off dari tadi yang coba dilakukan kayak damage-nya suka kurang gitu kan. Masih belum bisa dapetin force spike-nya. Brute force first item untuk Redrin, Be. Oke. Jadi kayak satu hal yang lumayan menarik. Item yang murah juga kan jatuhnya. Dan Kairi. Mania mantap! Dreams! Iron Hook dari Dreams berhasil membuat Kairi tumbang. Mania mantap! Dengan flickernya tadi cukup pede. Karena memang rumputnya tadi tempat terlihat ya. Divine Sword-nya nggak langsung masuk. Oke, Sans tidak bisa berbuat banyak berada di arah mid lane. Dengan clear yang cukup lama dari seorang Sans, rotasi juga sedikit terlambat. Kembali lagi dengan perfect turtle di tangan dari EVOS Glory harusnya. Setan mereka telah miliki. Tim dari EVOS Glory akan sedikit mundur. Tapi nampaknya Cici dari seorang Calvin Winata harus standby di depan sana. Para pasukan dari tim EVOS Glory memasang tim fight dengan Kairi tanpa ada Purple Buff. Mereka tidak akan mampu untuk menang. Bahkan Cloudgon menjadi korban utama. Kairi instant pick up dan Tika hilang. Fnatic Onyx di early game di ejam-ejam kali ini. 3 dibayarkan 1 ini bukan hal yang baik pastinya. Plus Turtle juga yang terbuka bahkan mid turret ini. Ini yang menjadi poros utama dari Purple Buff yang dimiliki sama Kairi udah hilang dan cewek
Hampir aja tadi. Ya, terkena damage dari Abrasus Wrath. Ketika tadi aktif dari Cloud dengan Nether Realm-nya. Combo yang begitu bersinergi dari Annavel dan Cloud, dua rookie yang membuat EVOS Glory berada di babak Grand Final kali ini. Tempo dipegang oleh mereka, 4.000 gold lead. Bukan tanpa alasan, dan Fluffy makin memberikan pressure karena sekarang dia punya si Halberd. Jadi sekalipun nanti Kairi mendapatkan heal up dari Suns, kayaknya itu nggak bakal cukup untuk bisa recover. Dan bahkan kita lihat dengar statement dari sosok Coach Cassius, unbalanced draft membuat Fnatic Onyx dalam kondisi tidak baik-baik saja. Masalah ini winning conditionnya hampir tertutup sih sebenarnya dengan dicuri lagi. Semuanya Kairi dirontokin dari segi junglernya. Dan keputusan menuju ke arah Cici, apakah kali ini Profesor? Menurut Profesor tidak tepat? Menurutku bukan tidak tepat sih, tapi untuk eksekusinya aja yang masih belum flawless kalau bisa dibilang. Karena winning condition dari Fnatic Onyx adalah memisahkan tim fight-nya agar mereka tidak berlima dari EVOS Glory. Dan mereka masih belum ketemu untuk solusi menjalankan pick off-nya karena memang Fluffy ternyata di lane jauh itu bersama dengan Dreams. Jadi formasi 3-2 yang akan dijalankan sama teman-teman dari EVOS Glory inilah yang menjadi jawaban. Sehingga membuat mereka pressure-nya nggak berhenti dan gold-nya rata kanan semuanya. Bahkan kayaknya mau Malefic, itu dia Malefic Roar-nya Lim. Waduh, 3 damage. 3 damage. Buset, ini siapapun ditonjok kayaknya bisa hilang sih. Meledak. Oke. Bahkan di sana lihat Kairi itu dengan damage dari basic attack dari seorang Fluffy harus mundur ke arah belakang dengan flicker yang mereka miliki. Membuat kondisi yang tidak terlalu baik di tangan dari Onyx. Bahkan dengan purple buff yang harus dikontes dengan retribution dan bahkan didapatkan oleh seorang Annavel. Tidak baik dengan seluruh kondisi dari mulai gold, laning phase, wave, dan bahkan Lord yang akan di tangan dari tim EVOS sebentar lagi. Dan jangan lupa mereka tuh kekurangan untuk power clear dari wave minionnya. Dengan Tan yang menggunakan Angel lah, wave minion ini jadi masalah. Iya, udah pasti. Untuk ngomongin soal high ground defense, kayaknya Fnatic Onyx nggak punya kapasitas tersebut. Dan sekarang hanya tinggal berharap kepada Tempest of Blade dan Retribution. Karena Annavel sebenarnya lebih punya power spike untuk mengadu Battle of Retribution di Lord. Oke, dan ini bahkan menimbulkan EVOS mentality di team fight dan bahkan Cloud stand by position. Press boardnya Fnatic. Wah, dapat lagi. Mendapatkan orange buff kembali di depan sana dari cewek. Udah bakal coba dengan skill seorang satu untuk mundur tapi tertarik dan ke pasar. Bahkan damage yang hilang. Damage yang besar. Kehilangan Luffy, Keyboy, dan juga cewek. 3 orang hilang. Sudah dipastikan Lord akan di tangan dari EVOS Glory. Seakan tidak ada solusi 7.000 gold yang diungguli oleh EVOS Glory kali ini memantapkan Lord yang pertama bisa mereka secure. Akhirnya EVOS Glory mendapatkan momentum mereka. Mereka mencoba untuk mengambil kesempatan dengan adanya Lord. Yang dimana Fnatic Onyx terpicu untuk melakukan team fight di area jungle yang sangat-sangat sempit. Dan itu menguntungkan sekali bagi Cloud dengan The Realm-nya. Oke. Dan Profesor KB ingat, ini EVOS mentality. Mungkin kalau game ini didapatkan EVOS, kita nggak menutup kemungkinan 4-3 akan di tangan dari EVOS juga. Ya, mereka pernah comeback dari 3-1 menjadi 4-3. Dan EVOS mentality itulah yang selalu dipersiapkan dari season ke season tentunya dari kubu EVOS Glory. Tapi berbicara soal winning condition, Fnatic Onyx mulai tertutup winning conditionnya karena memang mereka tidak ada yang mampu untuk menjalankan misi clear lane dan juga clear wave minion. Jadi kayaknya mereka harus berharap kepada base turret aja dari segi pasifnya karena masih di bawah menit 12 Lim. Kan paling simpel 4-1 kan, dia tahan dulu tapi masalahnya ini empatnya ini mampu clear nggak? Wave minion ini bakal strong banget. Ini strong banget dan bahkan lihat tembok yang diberikan oleh tim EVOS ini terlalu tinggi, membuat Fnatic Onyx mereka nggak bisa menerobos dengan sangat instan dengan adanya cewek kondisi under dengan kondisi fighter menjadi badan itu juga cukup berat. Mereka cukup mengandalkan dan macam-macam mantap. Aaron Hook from Drift merasa selamat Lutfi dengan adanya flicker dari Fluffy terperangkap di dalam PS dari tim Fnatic Onyx. Gak boleh masuk lebih dalam lagi. Lagi dan lagi. Aaron Hook yang tidak ada hentinya. Dengan anak-anak pasang kartu mau. Dan NetherRealm Trigger finally terbuka kali ini. Mau tidak mau tadi defensif dari NetherRealm tapi secara garis besar Fnatic Onyx masih bisa defense. Ya, mereka masih bisa defense dengan memanfaatkan base turret di bawah menit 12. Tapi Lutfi masih belum menggunakan penalty zone-nya. Berarti sebenarnya teman-teman dari Fnatic Onyx masih bisa untuk menjalankan defense besarnya. Apalagi Suns ready dengan Heart Guard. Tapi kayaknya mereka memilih defensif. Mereka ingin membiarkan Kairi mendapatkan level 15 plus purple buff yang penting.
Karena tanpa purple buff link dari Kairi nggak bakal bisa teamfight jangka panjang. Dan ini dia level 15 dari Kairi karena dari tadi dia masih keep up dengan minion, dia masih keep up dengan clear wave di lane jauh. Dapat purple buff-nya masih bisa di-secure kali ini. Nafas masih bisa berlanjut untuk Kairi. Dan untuk next objektif nih Be, terlihat dengan satu Bobes turret yang hilang di bagian atas. Kalau ngomongin split push, apakah mendingan di defense aja? Suns aja yang nge-defense, Kairinya join. Kayaknya udah pasti nggak sih? Suns bakal pegangin lane jauh, tapi Suns juga harus mempertimbangkan di mana keberadaan dari Fluffy. Karena takutnya tiba-tiba Fluffy hadir dengan flicker, dia double jab ke arah Suns dan Suns nggak sempat untuk nge-heal up. Sehingga Flask of the Oasis-nya nggak bakal aktif. Oke, tapi kalau skenario-nya, Suns-nya join di 4-nya Be. Jadi ada heal yang terus-menerus dikasih ke temannya sebagai poking damage. Gimana Be? Kayaknya aku lebih suka opsi yang pertama sih, Lim. Oke, Suns defense berarti. Suns-nya defense aja. Biarkan mungkin link dari Kairinya yang mencari informasi tersebut. Atau jangan-jangan memang teman-teman dari Fnatic Onyx membiarkan Lordnya didapatkan sama EVOS Glory. Tapi mereka makan siapapun yang ada di lane jauh. Jadi mereka menang secara kuantitas. Oke, tapi biasanya kalau tim dari Fnatic Onyx tidak mau kontes seperti ini, dia akan coba cari siapa yang lagi lengah dan itu yang akan dimakan. Kemungkinan besar cuma Fluffy punya power burst damage. Makanya nih, bisa dilawan balik takutnya kan. Apalagi Kairi Assassin kan, nyaris saja. Itu nyaris saja, itu angin udah mulai terdengar, tapi cewek menjadi badan para pasukan dari Fnatic Onyx. Di mana cewek yang selalu mendapatkan posisi di arah belakang, positioning, dan bahkan dengan Roger sekalipun, dia bahkan jarang banget muncul di teamfight di early-nya. Tapi kali ini cewek harus jadi badan, Lim. Dia harus di depan, Lim. Dia harus adu pok dan Lordnya nggak di-reset. Mereka mau coba take over Lordnya kah? Karena dimulai Anafel ada di depan. Oke, tapi di depan sana para pasukan dari tim EVOS mencoba untuk memaksa menuju ke arah seorang Brans. Fokus utama mereka terlalu sakit yang bisa diberikan. Kairi ke arah belakang. Retribution dari Anafel mendapatkan Lord. Kali ini mereka harus memaksa tim fight. Karena para pasukan dari tim EVOS mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Dengan Brans yang memberikan eksekutor power. Lutfi pun harus tumbang. Lihat, tidak boleh kasih nafas ke Onyx. Dari tim EVOS Glory harus membuka Fnatic Onyx sekarang juga. Dorong wave-nya, 3 wave-nya. Karena tidak ada power clear di tangan dari Fnatic Onyx. 11.000 gold yang diungguli dan berbeda tujuan apakah tadi Be, terpecah belah dari tim fight-nya. Iya, karena mungkin lebih tepatnya Lutfi membiarkan dirinya tumbang. Biar nggak ada korban yang lebih parah lagi dari Fnatic Onyx. Tapi kali ini tim fight-nya 4 lawan 5. EVOS Glory harus eksekusi sekarang juga dibandingkan mereka menyesal. Oke, nampaknya para pasukan dari tim EVOS Glory udah punya power. Celah menuju ke arah belakang sana, tapi di dalam mungkin ada impact yang cukup banyak. Dengan adanya Fluffy, dia bisa berserang Anafel terperangkap. Dari Immortality, Luar masih terperangkap di depan sana, belum menuju ke arah PS Turret. Buying time, dan gagal. Astaga, tidak adanya. Power clear minion masih membuat Fnatic bertahan kali ini. Tapi Super Wave minion bergerak dari mid, top dan juga bottom lane. EVOS Glory, mereka sempat momentum. Mereka tidak boleh kasih nafas sedikit ke Fnatic Onyx, Lim. Masalahnya mereka masih berlima Ji. Wave minionnya juga udah mulai hadir di bagian bawah, bakal menjadi fokus dari EVOS. Tapi setidaknya di arah bottom lane mereka bisa mendapatkan best turret, itu udah paling baik. Dan Anafelnya terperangkap. Dan Ram Trigger berhasil dilakukan. Berpasukan dari tim EVOS Glory. Mereka gantian yang memilih untuk mundur. Cewek versus everybody. Bersama dengan Sas di depan sana membaik time. Target utama mereka menuju ke arah Zed. Lihat dikeluarkan dengan sebegitu saja. Ceweknya hilang. Berat. Mengamuk. Ini dia. Ini bencana. Nafas akhirnya berada di tangan dari EVOS Glory. Dan game match point dari tim Fnatic berhasil diredam dengan adanya para pasukan dari tim EVOS Glory di depan sana. Tapi terlihat mereka masih coba untuk memberikan clear minion dan memastikan kemenangan dengan pasti di tangan EVOS Glory masih bertahan. Sang Macan Putih mengejar dengan satu buah poin yang mereka dapatkan. Match point yang tidak tuntas, bahkan Raja Langit pun harus dipaksa bermain di game selanjutnya. Permainan assassin kembali dibungkam. Ling Angela yang dibawakan oleh Fnatic Onyx benar-benar dibungkam habis-habisan semenjak di early game. Mereka tidak mendapatkan celah sedikit pun. Apakah memang kata-kata dari Coach Ilyas bahwa Fnatic Onyx lah yang sedang tidak disiplin, ini memang nyata adanya. Oke, dan bahkan kita lihat ini EVOS mentality. 1 poin didapatkan. Fnatic Onyx yang harus was-was. Fnatic Onyx yang harus berpikir 2-3 kali sebelum draft di game selanjutnya. Karena ingat EVOS, salah satu the king of reverse sweep. Waduh. Bagaimana caranya EVOS bisa melakukan reverse sweep walaupun dengan roster yang berbeda. Tapi setuju
lucu banget dari game ini di mana dari aku pribadi pernah bilang di salah satu acara, kalau mau ngalahin Onyx, tekan Onyx dari early game dan jangan kasih mereka ngebalikin keadaannya. Terbukti di game ini benar-benar rapih banget dari teman-teman EVOS. Disiplin, gak ragu, gak unbalanced draft. Ya, udah jelas ya dari draft benar-benar nggak balance. Ya, hampir sulit dieksekusi aja sih dengan Cici yang damage dealer tanpa MM, terus bawa Cici di kondisi lawannya dengan Wajar. draft solid buat tim fight. Jadi ya tadi KB sempat mention pas di in game gimana cara EVOS Onyx cara Onyx membalikin kondisinya ya pisahin mereka. Cuma itu sulit kejadian karena selalu ada Pak Wito, bener Be, di lane jauhnya hampir selalu dimatain sama Pak Wito. Dan itu ya jadi nggak ada celah aja buat Onyx memperpanjang ininya Itu gamenya. dia, inisiasi Dreams bawa harapan sang